Oke, materi kedua yaitu pendeskripsian data. Nah, untuk pendeskripsian data ini tuh rumusnya nih. Tapi kita coba langsung masuk pengertian dulu. Nah, yang pertama itu penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik atau diagram. Next, penyajian data. Nah, menyajikan sejumlah data besar statistik itu sama dengan meringkasnya dalam bentuk kompak tanda tanya kan. Kemudian penyajian dalam bentuk tabel, yaitu diagram dan grafik yang layak sejumlah informasi yang berguna. Jadi dalam menyajikan data itu kalau dia dibikin dalam tabel ataupun diagram, itu kayak penyajiannya itu lebih ringkas lagi, tapi ringkasnya itu kompleks gitu secara menyeluruh. Nah, cara menyajikan data daftar nih, ini yang untuk tabel yaitu ada baris. Nah, kemudian data kontingensi, kemudian daftar kontribusi frekuensi DDF. Nah, ini tuh diagram, ada diagram batang, diagram garis, diagram lambang, kemudian diagram batang daun. Nah, ini contoh daftar statistik. Diagram ini dalam bentuk tabelnya. Nah, ini judul barisnya, ini kolom, ini judul kolom, ini kemudian badan isinya kayak kita bikin tabel biasa nggak sih, ya kan? Ini baris pertama, ini kolomnya. Ya terbalik deh, ini kolom, ini baris, ini sel-selnya yaitu isi dari baris-barisnya. Ini baris, ini kolom, ini baris. Nah, ini contohnya misalnya, ini jenis kelamin, ya kan? Ini tingkatannya, maka di sini ada jumlah, di sini ada jumlah. Banyak murid sekolah daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2005, tingkat sekolah nih. Catatan data karangan, oh iya, hoax berarti datanya. Daftar kontingensinya 2x3, daftar kontingensinya 2 baris dan 3 kolom. Oh, jadi dia 1, 2, 1, 2, 3. Yang dihitung itu adalah si jumlahnya itu tidak terhitung. Jadi kalau misalnya dibilang 2 baris 3 kolom, yang diambil itu adalah si jenis kelaminnya atau data apa yang mau kita uji. Data jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa? 2 kan, yaitu laki-laki sama perempuan. Tingkatannya berapa? SD, SMP, SMA 3, maka dia 2 baris 3 kolom. Nah, untuk jumlahnya itu tidak masuk dalam perhitungan kita. Dan untuk baris pertama ini, untuk menyatakan tingkatannya itu juga tidak termasuk dalam daftar kontingensinya. Seperti itu. Jadi yang terhitung itu di jenis kelaminnya sama tingkatannya aja. Contoh daftar distribusi frekuensi DDF. Ini tabel DDF. Ini selang kelas, ini batas kelas, ini titik tengah kelas, ini frekuensi. Nah, jadi ini itu batas atas batas bawah kelas, ini data bawah kelas, ini data atas kelas. 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15. Nah, kemudian batas kelasnya itu 6,5 sampai 9,5. 9,5 sampai 12,5. Ini titik tengahnya. Ini frekuensinya. Batas bawah kelas sama dengan limit bawah kelas dikurang 0,5. Batas atas kelas sama dengan ditambah 0,5. Jadi, kalau misalnya kita mau cari batas bawah kelas, itu biasanya limit terakhir dikurang 0,5. Jadi di sini data bawah kelas kan ini 7 sampai 9, maka kita nyari di 9, berarti 9 dikurang 0,5, berarti batas bawah kelasnya itu 8,5. Nah, untuk nyari batas koma atas lagi, limit atas bawahnya, limit atas, maka dia diambil
9,5 kan, dikurang 0,5 berarti batas atasnya itu 9 gitu. Jadi dia atas sama bawah itu sama-sama dikurang 0,5 kalau misalnya kita mau menentukan berapa nilai batas bawah dan nilai batas atas. Kemudian ini frekuensi dan ini titik tengah kelas. Nih contoh nih. Frekuensi ini diambil dari nih, 7 ke 9 berapa selisihnya? 2 kan? 10 ke 12 berapa selisihnya? 2. Nah, 13 ke 15 berapa? 2. Makanya frekuensi tahap awalnya itu di sini tuh dia menjadi 2. Kemudian untuk batas ini untuk tahu nilai tengahnya tuh diambil dari batas kelas. Nah, yaitu 6,5 sampai 9,5 itu berapa nilai tengahnya? Ya kan? Nah, taunya dari mana, Kak? Tengok. Ini kan batas atas 6,5. 6,5-nya ini mana? Batas bawah atau batas atas? Kayak suara Kak berat banget gak sih? Nah, ini 6,5. 6,5 ini atas kelas atau bawah kelas. Nah, 6,5 ini termasuk batas atas. Kalau batas atas dia ditambah 0,5, maka jadinya 7. Kemudian ini batas bawah 9,5. Batas bawah itu ditambah atau dikurang 0,5? Dikurang 0,5, maka dia jadi 9. 7 sama 9. Berapa nilai tengahnya? 8. Seperti ini juga. Ini ditambah 0,5 jadi dia 10, sedangkan yang 12 ini dikurang 0,5 jadi dia 12. 10 sama 12 berapa nilai tengahnya? 11. Maka di sini titik tengah kelas 10 adalah 11. Oke, ini diagram batang. Ini diagram batang ya, bukan ini, tapi ini. Dulu kita besarin. Nih, dari data ini laki-laki, perempuan, TK, SD, SMP, SMA, SMK nih kita bisa bikin dalam bentuk diagram batang. Nah, yang di bawahnya nih kita bikin untuk sekolahnya, tingkatannya, di sini untuk banyak muridnya. Nah, kemudian satu diagram kita bisa bikin untuk 2 data, yaitu laki-laki dan perempuan langsung, nggak harus dipisah. Ini laki-laki, ini perempuan. Kenapa? Karena dari diagram ini kita bisa bedakan dengan warna. TK berapa dia laki-laki? 875. Ini 875 berarti sini kan. Kemudian untuk perempuannya 687 di sini. Nah, untuk diagram batang tuh ada 2 versi. Yang pertama tuh yang seperti ini, yang umum terjadi atau yang umum ada. Yang kedua itu yang seperti ini. Yang ini gimana, Kak? Nah, yang ini dia itu ditambah. Jadi tengok nih ya. Ini lebih rumit sih. Kenapa Kak bilang lebih rumit? Karena kayak contoh misalnya TK. Yang ini kan laki-laki ya. Laki-laki dibilang totalnya 875 di sini. Kemudian yang perempuan 687. 687 itu dihitung dari sini. Dari batas laki-laki naik ke atas. Nah, jadi kita harus menghitung ulang gitu, 1, 2, 3 gitu ke atas, tidak diambil dari titik nolnya. Makanya lebih gampang ini dibandingkan ini. Ini jauh lebih rumit sih, nggak sulit tapi dia rumit gitu, karena kita ngitung ulang dari batas si datanya laki-laki gitu, data yang pertama. Jadi untuk tahu data yang kedua yaitu yang perempuan, kita harus menghitung dari data yang pertama yaitu si laki-lakinya gitu. Nah, ini diagram lingkaran. Sama aja kita tinggal memasukkan data tahun pertamanya nih 2,5 kan. Pertama A 2,5. Oh, ini di sini. Ini yang sekolah tadi. Ini dalam bentuk diagram lingkaran. Misalnya SD berapa nilainya? 512. Yaudah kita bikinlah 512. Kan dia di sini tuh kan satu lingkaran kan 360 derajat. Nah, maka kita bagi.
biasanya jadi per persen dia sih, karena kan 360 derajat, sedangkan sini datanya sampai 500. Gimana kita bikin 500? Makanya kita ubah dalam bentuk persenan. Nah kemudian ini diagram pencar, yaitu dia tuh ke titik-titiknya aja. Nah untuk diagram garis, dia juga tahu bedanya gini. Kalau diagram pencar tuh kan titiknya ya. Nah diagram garis, dari titik-titik ini tuh kita hubungkan sampai dia membentuk garis-garis, itu dia. Jadi ini titiknya, ini garisnya. Tuh. Ada 31 slide. Jadi kakak agak cepetin aja ya. Daftar distribusi frekuensi, yaitu yang pertama pengelompokan data ke dalam kelas-kelasnya agar memperoleh gambaran yang lebih baik. Limit kelas sama batas kelas. Nah, limit kelas itu nilai terkecil dan terbesarnya, limit atas, limit bawah. Nah, untuk batas kelas yaitu sama dengan limit bawah kelas sama limit atas kelas. Nah, dikurang 0,5 jika limit bawah kelas tanpa desimal, ditambah 0,5 jika limit kelas tanpa desimal. Frekuensi kelas, banyak pengamatan. Nah, ini penjabarannya. Langkah-langkah membuat daftar distribusi. Yang pertama, tentukan rentang. Sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Jadi kita harus tahu nih rentangnya itu dari berapa selang datanya gitu. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Umumnya 5-15 kelas. Kaidah Sturges. Untuk n lebih besar sama dengan dari 200, banyak kelas 1 sampai ditambah 3,3 log n. Misal n-nya tuh 80, totalnya itu 80. Maka banyak kelasnya 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 samanya 7,2802. Tentukan panjangnya. Nah, ini untuk menentukan panjang interval kelas. Lima, tentukan ujung bawah kelas. Yang keenam, tentukan semua ujung kelas dan batas kelas. Yang ketujuh, tentukan titik tengah kelas atau tanda kelas setengah. Kedelapan, tentukan frekuensi tiap kelas. 9, jumlahkan kolom frekuensi. Periksa apakah sama dengan total pengamatan. Contoh soal nilai ujian. Ini datanya nih, kita harus tahu nih, dari data ini berapa nilai terkecil sama terbesar. Top. Dah kita dapat nih yang terkecil 35, yang terbesar 99. Dari data itu tadi kita coba belajar menyesuaikan. Yang pertama tuh rentangnya. Rentangnya itu kan data terbesar dikurang terkecil, maka 99 dikurang 35, 64 dapat. Banyak kelas. Berapa total banyak kelas? 1 ditambah nih. Ini banyak kelas. 8 baris 10 kolom. 8 kali 10 80. Pakai log 80. Dah. Banyak kelas 7 atau 8 kelas. Panjang kelas P sama dengan 64 bagi 7 sama dengan 9,14. P bisa 9 atau 10 yang mendekatin. Nah, kemudian ujung bawah kelas interval pertama 31 dengan P sama dengan 10, maka kelas pertama adalah 31 dikurang 40, kelas kedua dan kelas ketiga dan sebagainya. Nah, maka kita urutkan dari sini nih nilai ujian 31 sampai 40, tabulasinya berapa atau frekuensinya itu berapa. Ini kan frekuensi sama tabulasi itu beda gini. Frekuensinya 2. Nah, ini tuh dalam bentuk apanya ya? Garisnya 2. Kemudian ini udah berapa? 3. Ini ada berapa? 5. Ini ada berapa? 14. Dan berapa nih? Jadi ini bentuk lainnya dari frekuensi gitu. Jadi kita bisa menentukan ini tuh sendiri dari data yang diketahui. Tabel 1, tabel 2. Bandingkan kedua tabel ini, manakah yang lebih baik? Sama aja sih.
bedanya kan di nada lagi ya. Di nilainya ini dia beda, nilai ujiannya ya kan. Nah, di sini dia dari 31 sampai 40, sedangkan di sini dari 35 sampai 44. Umumnya sih kita selalu pakai ini ya, dibandingkan pakai ini kita selalu pakai ini. Karena ini nggak perlu pakai tabulasinya. Karena kan nilai tabulasi sama frekuensinya itu akan sama. Jadi ngapain kita mengerjakan sesuatu hal yang sama gitu. Ini data kelas lagi. Ini bawah kelas, ini atas kelas. Ini bawah kelas, ini atas kelas. Bawah kelas, atas kelas. Dikurang 0,5 ditambah 0,5. Jadi yang dipakai 0,5 sama dikurang 0,5 sama tambah 0,5 itu untuk batas kelas, bukan selang kelas ya, batas kelas. Jadi untuk mengetahui batas kelas, kalau dia batas kelas bawah dia pakai dikurang 0,5, tapi kalau yang atas dia ditambah 0,5. Mana slide-nya? Oke. Ini tabel. Interval kelas sama panjang dan tertutup. Interval kelas tidak sama dan kelas pertama dan terakhirnya itu terbuka. Nah, apa dia yang itu terbuka dan tertutup? Ini dia terbuka. Dia itu cuma dibilang kurang dari 15. Ya kurang dari 15 itu banyak ya, 14 bisa, 1 bisa, 0, bisa, negatif juga bisa. Itu dia terbuka karena dia tidak terbatas. Sedangkan ini udah terbatas atau dia tertutup, yaitu dia langsung dibilang nilai ujiannya itu 31 sampai 40. Ini dia terbuka 40 dan lebih. Bisa 600, bisa 1 juta. Kan dia lebih, sedangkan ini dia tertutup, mentok, mutlak nilainya di 91 sampai 100. Ini mau buat tabelnya aja sih. Ini juga. Ini apa? Sama histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi dari data ini kita ubah ke diagram batang, kemudian kita bisa menentukan mana poligonnya dan mana histogramnya. Ini ukuran statistik bagi data DDF. Ini nilai-nilainya, ukurannya itu untuk mencari nilai tengah, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, median, kuartil, persentil, sama desil. Kemudian ini untuk mengetahui rata-rata hitung dalam DDF. Ini rumusnya, sigma FI dikali XI per sigma FI. FI itu frekuensi ya. Nah, FI XI ini biasanya kita cari di sini ya. Maka dia jadinya XI-nya berapa? 35,5, F-nya 1. Berarti 35,5 dikali 1. Ini XI-nya berapa? 45,5. F-nya berapa? 2. Maka 45,5 dikali 2. Baru kita cari. Ini totalkan per FI-nya berapa? 80. Jadi 6130,0 dibagi 80 hasilnya 76,62. Ini rumusnya sih. Catat rumus saja. Ini untuk mengetahui rata-rata ukur. Yang tadi ini rata-rata hitung, ini rata-rata ukur.
Ini rumusnya, U sama dengan akar N X1 kali X2 sampai Xn. Untuk data besarnya log U sama dengan sigma log XI per N. Aduh, oh. Ini contohnya. Hitung rata-rata ukur dari nilai X yang diketahui sampai X3, maka dia jadinya 3 akar 2 kali 4 kali 8. Nah, ini untuk mengetahui data besarnya. Jadi X-nya itu biasa udah diketahui, nah bisa kita tinggal mencari nilainya. Ini rata-rata ukur dalam data DDF. Sama sih. Sama ini log U. Nih kan log U kan, sigma log XI per FI. Oh. Sama saja. Bedanya tuh gini. Ini dia pakai sigma FI, ini dia pakai N. Nah, karena apa pakai N? Karena di sini dia tidak pakai FI. Kalau dia pakai FI, maka di sini dia pakai FI. Jadi yang mana kita gunakan ini, Kak? Yang ini atau yang ini? Ini untuk mencari rata-rata ukur dalam data secara umum. Nah, ini untuk mengetahui datanya dalam bentuk DDF. Itu perbedaannya. Ini data lagi. Rata-rata harmonik. Kalau statistik ini sih penting kita tahu rumusnya, penting kita ada datanya, ya kita tinggal mencari nilai apa yang dicari dari rumus itu menggunakan data yang ada. Nah, jadi kayak rumus-rumus ini aja yang Ila catat. Nah, kayak gini kan, dia di sini rata-rata harmonik. Nah, sedangkan di sini dia bilang rata-rata harmonik dalam data DDF. Jadi ketika adanya data DDF, kita mencarinya pakai ini. Untuk rata-rata harmonik secara umumnya yang tidak menggunakan data DDF, kita memakai ini. Gitu. Ini kan nggak ada jelasin sih, karena langsung masuk rumus aja gitu. Tapi kalau nanti ada yang nggak tahu, tanya aja ya. Modus, apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Tapi kalau kita belajarnya di kelas SD, kalau udah di kuliah nih kita udah pakai rumus MO sama dengan B tambah P buka kurung B1 per B1 ditambah B2. B1 itu frekuensi kelas modal, frekuensi kelas interval. Ada penjelasannya, bagus. Ini kelas modal sama dengan kelas ke 5. B-nya 70,5. Pokoknya kita masukin angkanya sampai akhirnya kita dapat nilainya 77,17. Sekarang kita cari 77,17 itu di mana? Ternyata dia di antara sini kan. 71 sampai 80. Maka modusnya itu sama dengan 25. Kalau dulu kan kita nyarinya modusnya sama dengan nilai paling banyak muncul. Ya sebenarnya sama aja sih 25, cuma untuk menentukan itu kita pakai jalan. Kalau SD dulu kan cuma nengok mana nih nilai yang paling banyak muncul, yaitu sama dengan modus gitu. Ini rumusnya. Oh, untuk apa tadi bilang? Nih B-nya tuh dapat dari mana? Iya kan? Dia pakai yang dikurang 0,5. Kan nyari batas. Maka dia pakai 0,5. Nih, B-nya tuh batas bawah. Batas bawah, maka dia pakai 0,5. Dikurang. Kalau batas atas kan ditambah 0,5. Kalau batas bawah dia dikurang 0,5. Udah. Ini median. Apa itu median? Nilai tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 aturan nilai tengahnya itu 1, 2, 3, 15 ya kan. Kalau dari dulu SD kita mikirnya median sama dengan nilai tengah. Nah, tapi untuk saat ini kita mencari median tuh pakai rumus.
Ini rumusnya. Nah ini keterangannya, baru tinggal kita masukin angkanya. Biasanya diketahuinya tuh sama aja sih, sama modus median tuh sama yang diketahuinya, tinggal kita masukin beda di rumus. Nyatanya di sini kok MO typo, typo nih, typo. Bukan MO ya, tapi M. Oh no, guru Cila tidak memasukkan rumus yang benar, maka mediannya ini salah. Dia kan B tambah P setengah N, ini gak ada setengahnya, berarti B nya berapa? 70,5 ditambah P tambah 10 sama dengan 80,5 kan. 80,5 buka setengah N. N nya di sini udah berapa? 80. Setengah N maka 40 ya. Setengah kali N 40 dikurang F. Frekuensinya dia berapa? Per F. Apa F besar beda F besar sama F kecil? F besar itu jumlah semua frekuensi, sedangkan F kecil itu frekuensi kelas median. Nah kalau Ila rajin, Ila bisa coba ngerjakan nyari mediannya menggunakan rumus ini. Sekalian hitung-hitung pemahaman Ila. Ini rata-rata. Untuk mengetahui rata-rata sama dengan nilainya itu rata-rata dikurang modus, sama dengan dia 3. Negatif positif, kalau dia ke sebelah kiri dia negatif, kalau sebelah kanan dia positif. Kiri negatif, kanan positif. Kuartil, persentil, desil. Ini data. Apa tadi mau bilang? K1, K3. Ini rumusnya. No. Ini rumusnya, bukan ini. Nih. KI sama dengan B tambah P buka kurung in per 4 dibagi 4 dikurang F per F. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya di sini K1 dulu nggak sih aturannya kan? K1 sama dengan 61 di koma 61 di koma lagi 61,5. Nah dapat 61,5 nya itu dari mana? Yaitu dari B. B nya itu apa? Batas bawah, ya kan? Nah di sini nilai batas bawahnya ini mana? Nah biasanya kita ngambil batasnya itu dari nilai, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah biasanya kita pakai yang di tengahnya nih, maka dia 1, 2, 3, 4 ini. Ditambah 1 dikali 80 per 4. Nah kenapa dia pakai satunya? Karena ini dia untuk mencari K1. K1 itu apa? Kuartil. 80 nya itu apa? Per 4. Ininya, innya. Udah, kemudian dikurang 8 per 20. 8 itu apa? F nya, frekuensi besarnya. Kemudian dikurang 20. Sama dengan 62,1. Ini kakak bahasnya kan sekilas, udah 28 menit. Jadi kalau misalnya ada yang gak jelas-jelasnya ditanya, ya lah misalnya kak slide sekian gitu ya, nanti kakak jelasin lagi atau kakak cariin YouTube gitu. Ini desil, ini juga rumus saja, karena bagi kakak ini cuma rumus saja sih, jadi kakak gak ngejelasin detail gitu. Ini K, kuartil, ini untuk desil, dan ini untuk persentil. Kuartil itu biasanya ada 3, K1, K2, K3. Maaf tadi kak bilang gini. Jadi biasanya dia ada K1, K2, sama K3. Untuk desil juga biasanya, dan ini untuk persentil. Tinggal masukin angka aja. Nah untuk persentil biasanya dia itu tergantung soal minta dalam persentil berapa. Ini SMA dulu ada gak sih statistika gitu. Makasih. Oke lah, pokoknya kalau ada yang gak ngerti ditanya sama kakak ya. Oke.